Bab 1987. Dan, apakah seseorang mengenali tuannya? Sial, itu bagaimana rasanya lagi? Sebuah monumen reinkarnasi telah disempurnakan, dan esensi darahku dihentikan hari itu. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang begitu berani. Jika bukan karena ketidakmampuan saya untuk meninggalkan tempat ini, jika bukan karena ketidakmampuan saya untuk mengidentifikasi Anda akan menghilang sejak lama. Kekuatan kerajaan Tuhan, bagaimana semut bisa mengguncangnya? Pada hari itu, ada dua pikiran spiritual yang menghalanginya. Bagaimanapun, saya melanggar aturan, tetapi hari ini Anda menerobos, dan saya akan memberi Anda kesengsaraan guntur terkuat di alam penciptaan. Lihat bagaimana kamu menerobos. Pada waktu bersamaan, di domain pembunuh Qian Kun, seluruh ruang berada dalam kekacauan yang konstan. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergoyang, dan ada penindasan konstan di ruang angkasa. Para prajurit di domain pembunuhan Qian Kun menemukan bahwa seluruh ruang menjadi tidak stabil. Ini seperti akan meledak. Bagaimana situasinya? Siapa yang membuat seluruh medan pembantaian bergolak? Salah satu prajurit bergumam, dapat membuat seluruh alam semesta bergolak, bahkan segel pintu yang kuat tidak dapat melakukannya. Di atas domain pembunuh Qian Kun, awan gelap pekat muncul. Di antara awan gelap, guntur tertutup rapat, dan napas surga terus datang. Di medan perang kuno, para pejuang yang awalnya mencari peluang merasakan paksaan yang mengerikan dan berbaring langsung di tanah, bahkan tidak berani bergerak. Di tanah, retakan besar dan kecil muncul, terus-menerus pecah. Guntur berkedip di langit, laut terus-menerus bergelombang, dan angin terus menderu. Murka surga. Chen Ye merasakan aura menakutkan yang datang dari surga, dan sedikit terkejut. Menerobos alam ciptaan, tentu saja, menarik guntur. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah dewa surga. Langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya. Mungkinkah surga ingin bunuh diri? Bukankah Raja Suci Abadi mengatakan bahwa nafasnya dan jalan surga tidak dapat dilihat? Jangan berpikir lagi. Dengan pedang Gorfin dan tombak iblis eksekusi surga di tangannya, tidak ada perubahan di wajah Chen Ye, dan matanya berangsur-angsur menjadi sedikit bermartabat. Napas dari penghakiman Dao Surgawi lebih menakutkan dari sebelumnya, bahkan Chen Ye tidak memiliki kepercayaan diri tertentu. Ledakan. Badai petir datang, dan seluruh gua meledak dalam sekejap. Pada saat ledakan, tubuh Chen Ye diselimuti guntur. Kekuatan guntur memenuhi tubuh Chen Ye, dan pada saat ini, armor Divine Qian Kun muncul dari permukaan tubuhnya. Armor ilahi Qian Kun dikenakan di tubuh, seolah-olah itu adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Chen Ye melangkah keluar. Ketika Chen Ye berdiri di atas, ada aura menakutkan dari surga, dan dia ingin menekan Chen Ye secara langsung. Dengan aliran napas yang terus-menerus, permukaan tubuh Chen Ye adalah cahaya kemasan nakal, memegang pedang iblis darah di tangan kirinya, dan memegang tombak penghukum dewa di tangan kanannya. Pedang itu menunjuk ke langit. Karena jalan surga tidak mengizinkannya, dia akan mematahkan penghakiman jalan surga. Prajurit yang tergeletak di tanah mengangkat kepalanya, melihat ke atas, dan menemukan sosok Chen Ye. Dia tidak mati. Setelah seorang prajurit melihat Chen Ye, wajahnya sangat berubah. Hidup ke neraka. Saat itu, mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pria berjubah hitam itu meledakkan dirinya. Setelah penghancuran diri pembangkit tenaga listrik di penutupan setengah langkah akhir, Chen Ye masih bisa bertahan. Bagaimana itu bisa terjadi? Good Fortune Realm, Star Aperture Realm, dan Half Step Ceiling, selama yang kuat di Qian Kun Killing Realm tidak bisa berdiri. Kemarahan Tiandao membuat hati mereka bergetar. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak melebarkan mata mereka dan memuntahkan seteguk darah. Chen Ye tidak hanya tidak mati, tetapi juga utuh. Penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik pintu tertutup setengah langkah tidak dapat membunuh Chen Ye, siapa yang dapat membunuh di masa depan. Pembangkit tenaga listrik dari semua pihak memiliki rasa ketidakberdayaan yang mendalam di hati mereka, dan bahkan beberapa keputusasaan. Saya takut Chen Ye akan terbang ke langit di masa depan. Chen Ye berdiri di langit, merasakan aura menakutkan yang datang dari surga, dan tidak membuat gerakan apapun. Klik. Guntur besar, seperti naga raksasa, tiba-tiba jatuh. Ketika jatuh, pedang iblis darah Chen Ye tiba-tiba terangkat, dan cahaya pedang yang ekstrim langsung jatuh. Pada saat Jiang Wang dan Lei Ting saling menghubungi, terjadi ledakan hebat.
Pada saat ledakan, sosok Chen Ye sedikit mundur. Ketika dia mundur, guntur tiba-tiba menghilang, tetapi kemudian guntur lain tiba-tiba jatuh pada saat ini. Ledakan. Guntur membombardir tubuh Chen Ye, dan baju besi Qiankun meledak dengan sinar cahaya terang, langsung melawannya. Saat melawan, awan gelap terus menyebar, dan di antara awan gelap, guntur sangat padat. Ketika para pejuang dari semua kekuatan melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka terasa mati rasa. Saya tidak tahu bagaimana Chen Ye, seorang seniman bela diri di ranah Dao, memprovokasi Dao surga dan membuat Dao surga tidak mentolerir. Guntur tak berujung, seperti lautan guntur, jatuh dengan gila. Cahaya guntur sangat menyilaukan, dan para prajurit yang tergeletak di tanah tidak berani membuka mata mereka. Napas yang keluar dari guntur sudah cukup untuk membunuh pembangkit tenaga listrik di alam ciptaan. Jika mereka berdiri di sana, saya khawatir mereka akan langsung dibunuh oleh guntur. Guntur datang ke dunia, seolah-olah untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia ini. Chen Ye tidak memiliki kegembiraan atau kesedihan di wajahnya, dan tombak iblis dan pedang iblis darah ditembak pada saat yang sama. Saat dia menembak, seluruh orang terbang lurus ke atas. Dia ingin menembus awan gelap ini dengan tembakan. Biarkan penghakiman Dao surgawi ini lenyap. Guntur jatuh di tubuh Chen Ye, dan baju besi Qiankun menahan sebagian besar kerusakan. Pada saat ini, pistol menikam ke awan gelap dengan gila-gilaan. Ledakan. Guntur mengikuti tombak iblis penghukum surga dan menyebarkannya ke lengan Chen Ye. Awan gelap di atas kepala Chen Ye menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, awan gelap di seluruh langit terkoyak. Para pejuang di tanah, hati mereka akan melompat keluar. Apakah satu tembakan benar-benar menembus penghakiman Dao surgawi? Mereka tidak bisa mempercayainya. Chen Ye sangat gila, prajurit lain hanya takut dengan jalan surga, tetapi dia sebenarnya ingin bersaing dengan jalan surga. Ada pepatah yang bagus, tidak peduli seberapa kuat Anda harus tunduk pada kaki Tian Dao, tetapi Chen Ye melakukan yang sebaliknya. Chen Ye tidak pergi, dia tahu itu baru permulaan. Jika Dao of Heaven dapat dikalahkan dengan mudah, dunia tidak perlu menempatkan Dao of Heaven di mata mereka. Benar saja, saat awan gelap terkoyak, mereka terus bersatu kembali. Ketika awan gelap mengembun, sepertinya seluruh langit akan runtuh. Di dalam awan gelap, para dewa dan guntur terus mengembun. Guntur ilahi ini tidak jatuh, tetapi terus mengembun. Guntur ilahi mengembun menjadi hantu manusia, seluruh tubuhnya ditutupi dengan guntur, dan matanya dipenuhi dengan kekuatan guntur. Kekuatan guntur terus meletus, dan dengan lambaian tangannya, sebuah ledakan terdengar di sekujur tubuhnya. Napas yang menakutkan terus menyebar, tubuh Chen Ye sedikit membungkuk, dan giginya terus bergetar. Hantu yang diringkas oleh guntur terlalu kuat. Biarkan dia merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Bahkan nafasnya, rasanya bisa menekannya. Dalam sekejap mata, Thunder Phantom datang ke Chen Ye, mengepalkan tinjunya dan memancarkan percikan listrik. Dia meninju Chen Ye dengan pukulan. Meskipun tinju belum tiba, aura menakutkan tiba-tiba menyerang. Napasnya seolah mencengkram lehernya, membuatnya sulit bernapas. Bab 1988. Sebuah tinju jatuh tiba-tiba, mengenai perutnya. Seteguk darah menyembur keluar secara langsung, dan pada saat darah disemprotkan, seluruh sosok Chen Ye terbang keluar. Kecepatan hantu guntur tadi begitu cepat sehingga Chen Ye tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia telah jatuh. Chen Ye berdiri dengan susah payah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan menatap Thunder Phantom dengan sepasang mata. Di tanah, semua kekuatan melihat bahwa Chen Ye dirobohkan dengan kepalan tangan, dan tidak bisa menahan kegembiraan di dalam. Sekarang mereka akhirnya melihat harapan Chen Ye dikalahkan. Selama Chen Ye dibunuh oleh Thunder Phantom, maka mereka bisa duduk dan bersantai. Chen Ye tidak tahu pikiran dari berbagai kekuatan, bahkan jika dia tahu itu di dalam hatinya, dia akan menghina. Pada saat ini, dia mengepalkan pedang iblis darah dan tombak iblis penghukum surga dengan erat, dan langsung bergegas. Saat dia bergegas menuju Thunder Phantom, lengannya tiba-tiba terangkat, dan pedang Gorfin jatuh dengan gila. Embusan angin melolong, dan seluruh tubuh pedang Gorfin berwarna merah darah, dan cahaya aneh meletus. Pada saat jatuh, Thunder Phantom mengepalkan tinjunya dan meninju, melawan Blood Demon Sword. Pada saat keduanya saling bersentuhan, Chen Ye hanya merasa lengannya mati rasa, dan pembuluh darahnya akan meledak. Bintang rusak. Chen Ye bergumam,
dan tombak iblis penghukum surga di tangannya meledak dengan niat tombak yang menakutkan dan tiba-tiba jatuh. Pada saat jatuh, itu bercampur dengan kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ledakan. Sebuah tembakan jatuh, menusuk tubuh Thunder Phantom. Kepala tombak dari tombak iblis mengalir ke Phantom Guntur, dan ada suara berderak. Arus listrik dikirim ke lengan Chen Ye di sepanjang Heaven Punishing Demon Spear. Satu demi satu ular listrik, dengan gila-gilaan menyetrum tubuh Chen Ye. Apa? Chen Ye mengeluarkan raungan yang menyakitkan, dan arus ini terus mengikis tubuhnya. Menarik keluar Heaven Punishing Demon Spear, sosok Chen Ye terus mundur dan menjauhkan diri dari Thunder Phantom. Hantu dua binatang mitos muncul di belakang Chen Ye, dan dibantai menuju hantu Guntur. Di tubuhnya, energi iblis yang tak ada habisnya dicurahkan. Energi iblis ini terus mengembun, dan pedang iblis berdiri di kehampaan. Zeng, zeng, zeng. Pedang ajaib itu mengeluarkan suara mendengung, dan sebuah pedang tiba-tiba jatuh. Pada saat itu jatuh, sepertinya dunia telah kehilangan warnanya, dan hanya ada pedang ajaib ini yang tersisa di seluruh dunia. Ledakan. Pedang ajaib itu jatuh dalam sekejap, dan hantu Guntur itu tanpa ekspresi pada saat pedang ajaib itu jatuh. Tubuhnya langsung hancur, tetapi pedang ajaib itu jatuh dari tengah dan mengenai gunung di tanah. Seluruh gunung terkoyak dengan ledakan keras. Setelah hantu Guntur hancur, itu terus menyatu. Melihat adegan ini, wajah Chen Ye berangsur-angsur menjadi suram. Hantu Guntur ini sepertinya tidak punya solusi. Bertarung melawan surga, dihukum. Pada saat ini, hantu Lei Ting mengeluarkan suara, dan pada saat kata hukuman jatuh, kata hukuman besar muncul di sampingnya. Kata, Zu, melintas dengan kekuatan Guntur dan jatuh ke arah Chen Ye. Kata, Zu, tampaknya menekan segalanya, dan semua orang harus tunduk di kaki surga. Tubuh ilahi abadi sangat kuat, tetapi semua ini tidak cukup, dan masih ada beberapa kekurangan dalam perang melawan Zuzi. Darah ilahi dan Gengjin Qi tiba-tiba meledak. Keduanya dengan panik meningkatkan tubuh Chen Ye. Pedang Gorfin jatuh dengan gila, dan pedang Qi menyerang Zuzi. Kata Zu bergerak maju dengan berani dan mendarat langsung di tubuh Chen Ye. Engah. Pada saat ini, Chen Ye merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan petir. Petir ini terus mengikis tubuhnya, dan tubuh iblis dan tubuh dewa abadi meletus secara langsung. Keduanya dengan panik melindungi tubuh Chen Ye, dan seluruh kekosongan diledakkan dengan lubang. Kekuatan kata Zu berangsur-angsur menghilang, dan wajah Chen Ye menjadi semakin pucat. Pada saat ini, tubuhnya meneteskan darah dan menetes ke tanah. Darah jatuh di pohon dan layu dalam sekejap, Chen Ye berdiri dengan susah payah, dan lengannya terus bergetar. Tian Dao ingin membunuhku, tapi itu tidak cukup. Chen Ye menyeringai, mulutnya penuh darah, dan matanya menatap hantu Guntur. Bagaimana bisa begitu mudah membunuhnya? Hantu Lei Ting tanpa ekspresi, dia mengulurkan jari lagi, dan kekuatan Guntur terus mengalir. Ketika kekuatan Guntur ini mengalir ke jari, mereka mengembun menjadi sinar cahaya biru. Niat pedang abadi pada Chen Ye pecah sepenuhnya, dan mengangkat pedang iblis darah di tangannya. Pedangku akan memotong dunia. Matanya dipenuhi dengan niat pedang, seperti substansi, dan niat pedang melonjak liar. Dalam sekejap, seluruh kekosongan dipenuhi dengan niat pedang yang menakutkan. Niat pedang terus mengalir ke pedang Gorfin, dan Chen Ye melambaikan pedangnya dan jatuh tiba-tiba. Ketika Guntur menyambar, cahaya pedang jatuh dengan liar, dan saat keduanya saling menyentuh, ada suara yang menakutkan. Seluruh suara itu seperti guntur, dan akibat yang luar biasa menyebabkan Chen Ye terus mundur. Pada saat ini, tidak ada darah di wajahnya, tetapi Thunder Phantom berdiri di sana dengan tenang, bahkan tidak bergerak. Setiap serangan oleh Chen Ye tampaknya tidak berpengaruh pada Thunder Phantom. Ada senyum pahit di sudut mulut Chen Ye, dan kekuatan Thunder Phantom berada di luar imajinasinya. Chen Ye berdiri di kehampaan, tanpa ekspresi di wajahnya. Meskipun peluang mengalahkan Thunder Phantom tipis, apapun yang terjadi, cobalah yang terbaik. Kalau tidak, hanya ada satu hasil yang menunggunya, kematian. Mata iblis, beri aku energi iblis. Mengaum. Zhou Yusura mengeluarkan raungan marah. Ketika Zhou Yusura muncul, ada sentuhan emosi di wajah Thunder Phantom, tapi itu saja. Sosok hantu Zhou Yusura langsung bergegas, meskipun sosok Zhou Yusura sangat besar, itu tidak mempengaruhi kecepatan sama sekali.
Pada saat bergegas, 3 kepala Jeoyusura langsung membuka mulut berdarah mereka. Keenam tangannya melambai dari belakang, dan setiap gelombang mengeluarkan semburan angin. Satu pukulan demi pukulan melambai, dan Thunder Phantom juga melambai terus-menerus. Bum bum bum. Pada saat ini, tinju dari 6 lengan Jeoyusura meneteskan darah. Hampir hilang. Bagaimana semut bisa tahu bahwa kekuatan surga itu kuat? Suara hantu Lei Ting jatuh, dan kemudian dia menamparnya secara langsung. Pada saat pengambilan gambar, seluruh tubuh Chen Ye terbang keluar. Dalam kehampaan, Chen Ye menstabilkan sosoknya dan terus menyerang, mengeluarkan para prajurit waktu dan ruang di tangannya. Tidak ada kombinasi senjata peri, semuanya adalah prajurit ruang dan waktu. Melihat pemandangan ini, para prajurit di tanah berharap bahwa para prajurit ruang dan waktu adalah milik mereka sendiri. Berapa banyak harta yang Chen Ye dapatkan, begitu banyak prajurit ruang dan waktu, tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Di hadapan hantu guntur, Chen Ye tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik, bahkan jika kekuatan jiwanya habis, dia masih akan melakukannya. Ribuan tentara meledak. Chen Ye bergumam di mulutnya, dan prajurit ruang waktu di lengannya terlempar keluar dalam sekejap. Saat membuangnya, ada suara mendengung dari para prajurit ruang dan waktu. Terbang menuju Thunder Phantom.